Lagi-lagi, BRI Super League kedatangan pemain berkualitas. Persaingan antar klub dijamin bakal naik kelas. Halo Sobat Bola sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Apa yang bakal kita bahas sekarang merupakan suatu hal yang sangat luar biasa buat kita semua. Karena saat ini situasinya, klub-klub BRI Super League lagi sibuk buat mendatangkan pemain. Mereka semua sangat selektif dalam memilih pemain, khususnya pemain asing, karena mereka tentunya gak mau gagal ketika merekrut pemain asing yang mereka inginkan. Dan yang bikin hebatnya, klub Indonesia saat ini berlomba-lomba untuk mendatangkan pemain asing berkualitas. Kenapa mereka melakukan ini? Karena tantangan yang harus mereka hadapi di musim depan tentu sangat berat. PR terbesar mereka adalah harus bisa memutus dominasi yang saat ini dimiliki oleh Persib Bandung. Maka salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan merekrut pemain asing yang kualitasnya gak main-main. Nah, per video ini dibuat, kita ada update terkait beberapa pemain asing baru berkualitas yang baru aja didatangkan oleh beberapa klub BRI Super League. Di sini kita mau ajak kalian buat lihat serta memahami kualitas pemainnya gimana. Selain itu nanti kita juga bakal bahas terkait update salah satu saga transfer yang ada di Liga Indonesia. Karena ini jadi informasi yang penting dan menarik, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, langsung aja kita bahas terkait update transfer dan progres transfer terbaru. Biar enak dan teratur, kita bahasnya per klub. Mulai dari Persebaya yang mendatangkan pemain termahal di bursa transfer sejauh ini. Kemudian ada juga Persija Jakarta yang berhasil mendatangkan pemain dengan CV mewah. Termasuk nanti kita juga bahas situasi transfer yang saat ini dimiliki oleh Persib Bandung. Kita mulai dari yang pertama, kita bahas Persebaya dulu. Jadi mereka saat ini baru aja mendatangkan pemain dengan market value termahal di bursa transfer sekarang. Pemain tersebut bernama Miguel Pereira. Emangnya seberapa mahal bang? Lumayan mahal banget pak. Untuk ukuran klub Super League, kalau kita lihat di Transfermarkt, dia punya market value sebesar 12,17 miliar rupiah. Angka yang sangat besar. Bahkan angka tersebut berhasil mengungguli beberapa transfer top lainnya, kayak Rem Kobalk yang datang ke Bali United, termasuk Balsyah Sekulic dan Sandy Walsh yang datang ke Persib Bandung. Kenapa bisa sampai semahal itu? Itu dikarenakan dia adalah pemain berkebangsaan Portugal yang sebelumnya main di Liga 2 Portugal, dan memang dia adalah pemain yang baru aja naik daun di musim kemarin. Karena sebelumnya dia sebenarnya cuma banyak main di Liga 3 Portugal. Tapi di musim kemarin dia baru aja bawa klubnya promosi dan main reguler di kasta kedua Liga Portugal. Dan dengan posisi utamanya sebagai winger, catatan 9 gol serta 6 assist di level kompetisi Liga 2 Portugal jelas jadi catatan yang bisa dibilang cukup baik. Makanya karena performa tersebut, itu bikin market value dia melonjak drastis sampai ada di angka 12,17 miliar rupiah. Dan uniknya, pemain ini punya posisi yang cukup versatile di lini depan. Dia bisa main di winger kanan, kiri, bahkan di striker tengah juga bisa. Artinya itu jelas jadi keuntungan buat Persebaya maupun Bernardo Tavares, khususnya dalam hal fleksibilitas taktik yang nantinya mereka gunakan. Apakah pemain ini berpotensi bisa bersinar? Jelas potensinya sangat besar buat bersinar. Bisa dibilang kehadirannya secara gak langsung jadi pengganti dari Bruno Moreira yang sebelumnya jadi andalan utama bajul ijo di sektor winger, yang sekarang dia harus pindah ke klub lain. Itu buat Persebaya. Sekarang kita geser ke transfer berkualitas lainnya yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Bisa dibilang Persija ini memang jadi klub yang punya ambisi sangat besar buat bisa mematahkan dominasi yang saat ini Persib miliki. Karena bisa dibilang, rekrutan pemain asingnya sekarang itu semuanya ada dalam level yang sangat luar biasa. Terbaru, baru aja mereka memperkenalkan 2 rekrutan anyarnya, yang 2 pemain ini sangat ngeri kalau kita lihat CV-nya. Pertama, yaitu pemain asal J1 League berposisi utama sebagai gelandang tengah bernama Kyohei Yoshino. Dia jadi pemain yang sama sekali gak bisa kita anggap remeh. Walaupun market value-nya cuma sekitar 5,21 miliar rupiah, tapi pengalamannya itu yang sangat mahal. Karena faktanya, dia adalah pemain yang punya jam terbang tinggi di berbagai macam klub kasta tertinggi Liga Jepang. Mulai dari Sunfrince Hiroshima, Yokohama FC, sampai yang terbaru adalah dia baru aja main di Cerezo Osaka. Cuma sebenarnya yang harus jadi catatan adalah dia di Liga Jepang memang udah mengalami penurunan karir.
Bisa kita lihat dari kesempatan serta menit bermain yang dia dapatkan memang menurun khususnya di musim terakhir. Mungkin itu juga memang jadi alasan kenapa dia akhirnya memilih buat gabung ke Persija Jakarta. Tapi walaupun dia udah gak ada di level prime-nya, jelas pengalamannya itu tetap jadi modal yang harus diwaspadai oleh klub BRI Super League lainnya. Dan fakta uniknya adalah pemain ini bakal reuni dengan pemain anyar asal Jepang lainnya yang sekarang baru aja gabung latihan bareng Persib, yaitu Gakuto Notsuda. Jadi fun fact-nya, mereka adalah pemain yang pernah satu tim ketika membela Sunfrince Hiroshima di tahun 2019. Selain satu tim, mereka berdua juga tentunya sering berhadapan di kasta tertinggi Liga Jepang. Maka ini memang jadi cerita yang cukup menarik, khususnya ketika pertandingan Persija versus Persib nanti. Artinya di situ kita bukan cuma disajikan dengan laga panas, bukan cuma duel adu gengsi, tapi kita juga bisa melihat dua pemain yang bakal reuni di pertandingan terpanas Liga Indonesia. Kemudian, selain Kyohei Yoshino, ada satu pemain Persija lainnya yang baru aja didatangkan bernama Radovan Pankov. Bisa dibilang dia adalah pemain dengan CV mengerikan lainnya dari Persija Jakarta. Karena sebelum dia gabung ke Persija, dia lebih dulu main di salah satu klub besar Liga Polandia, yaitu Legia Warsawa. Di situ dia jadi andalan utama buat sektor back tengah. Dia main reguler di liga, termasuk dia juga main reguler di kompetisi antar benua Eropa, yaitu Conference League. Bahkan yang lebih ngerinya lagi, beberapa musim sebelumnya, dia pernah main selama kurang lebih 4 musim di klub raksasa Liga Serbia, yaitu Red Star Belgrade. Wow. Bisa dibilang itu jadi puncak karir dari seorang Radovan Pankov karena dia mampu main di klub besar yang bahkan dia juga sering jadi pilihan utama ketika Red Star Belgrade main di Europa League ataupun Champions League. Alhasil dengan pengalaman tersebut, harusnya itu jadi modal utama yang bikin lini pertahanan Persija musim depan bisa jauh lebih solid. Karena satu pemain dengan CV yang mentereng, yang satunya lagi, yaitu Dennis Kollinger, dia adalah back yang punya tinggi 2 meter kurang 1 cm. Gila, Pak. Maka dengan apa yang dilakukan oleh Persija, jelas ini menunjukkan keseriusan mereka untuk benar-benar mengganggu dominasi yang saat ini Persib miliki. Walaupun dengan kedatangan Shin Taeyong, situasi internal Persija sebenarnya jadi lebih ribet buat diurus. Kenapa? Karena ternyata beberapa pemain yang sebelumnya baru aja didatangkan, ada pemain yang musim kemarin mainnya bagus, tapi ternyata gak masuk skema dari Shin Taeyong dan mau gak mau harus keluar dari Persija. Contoh kayak Paulo Ricardo, padahal dia baru aja perpanjang kontrak, tapi ternyata gak masuk skema STY. Termasuk pemain keturunan kayak Mauro Zelstra, Cirus Margono, bahkan Shane Patinama, yang saat ini nasib mereka di Persija sangat terancam. Oke, itu untuk Persija. Dari Persija, sekarang kita geser buat bahas Persib Bandung. Untuk Persib sebenarnya saat ini mereka belum mengumumkan pemain barunya lagi. Terakhir mereka ngumumin Balsyah Sekulic dan sampai sekarang kita juga masih menunggu pemain baru Persib lainnya. Apakah situasi ini jadi masalah besar buat mereka? Sebenarnya nggak terlalu, karena waktu buat transfer masih tersedia sangat banyak. Cuma yang selalu banyak ditanyakan ke gua adalah terkait status Mariano Peralta. Ini sebenarnya gua juga nunggu-nunggu ya. Kapan gitu Peralta diumumin? Bahkan dari kalian banyak yang bilang, aduh bahas Peralta lagi. Bosen banget bang. Sebenarnya sama, gua juga agak bosen nunggunya. Cuma ternyata di antara kalian ada banyak juga yang masih penasaran, yang masih nunggu, dan masih banyak nanyain ke gua tentang status dari Mariano Peralta ini gimana. Jadi oke lah, kita bahas sedikit lagi. Kalau kita lihat kabar terakhir terkait Peralta ini adalah dia sebenarnya tinggal diresmikan aja sama Persib. Dia udah sepakat, tinggal datang ke Indonesia, tanda tangan kontrak, selesai. Cuma, gue juga gak terlalu paham kenapa kok prosesnya malah selama ini. Padahal pemain lain udah mulai latihan, pemain baru juga udah gabung ke latihan Persib, tapi kenapa Peralta ini malah lama banget? Seolah dia itu adalah pemain yang sangat spesial, sehingga diberikan kekhususan buat dia prosesnya lebih lama dari pemain lainnya. Cuma ini yang memang belum kita ketahui secara pasti. Sebenarnya apa sih yang lagi diurus antara Persib dan Peralta? Apakah ada administrasi yang belum selesai kah? Atau apa? Kita nggak tahu. Yang jelas ini sebenarnya jadi situasi yang cukup bikin greget Persib maupun para bobotoh. Karena walaupun Peralta ini adalah pemain yang spesial, tapi kayaknya nggak seharusnya transfernya sealot ini. Karena pada dasarnya, ketika dia gabung ke Persib, ya nggak ada spesialisasi khusus buat pemain tertentu. Semua pemain ada di level yang sama. Bahkan yang agak gua khawatirkan
adalah takutnya dengan situasi ini justru jadi tekanan yang bikin Peralta pada akhirnya malah jadi gak maksimal. Tapi semoga jangan sih ya. Semoga transfer Peralta ini bisa segera selesai supaya dia ayo cepat gabung latihan, cepat bangun chemistry sama pemain lainnya, dan cepat adaptasi dengan Persib Bandung. Intinya, dari apa yang kita bahas sekarang, ini jelas jadi situasi transfer yang sangat menarik. Kita bisa melihat perkembangan yang sangat signifikan dari klub Barry Super League yang secara gak langsung, ini juga harusnya jadi peningkatan kualitas level persaingan kompetisi Liga Indonesia. Supaya di musim depan ada di level yang jauh lebih baik lagi. Sekarang kalau pendapat kalian gimana terkait transfer yang udah terjadi? Siapa pemain yang kira-kira bakal meledak di musim depan? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!